Tuhan. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mau memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau sampai detik hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami boleh ada Tuhan. Kami boleh kembali datang ke dalam rumah-Mu yang kudus, menyembah dan memuji Engkau di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Berkat jasmani, berkat rohani, semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Setiap kami membuka hati kami, dan biarlah Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Jemaat Tuhan katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hati kami bersuka, haleluya. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari saya undang kembali, kita bangkit berdiri, bersama-sama katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu,
Cintaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Saudara diberkati. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang sudah melayani kita. Terima kasih Tuhan. Bahkan di saat mestinya Dia menerima segala pujian kita, segala persembahan kita, Dia tetap mencurahkan yang terbaik buat kita. Ada damai sejahteranya, ada sukacitanya, ada kekuatan yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena dalam setiap situasi maupun keadaan kami, pemeliharaanmu, penyertaanmu sempurna bagi kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, penuhi hati kami dengan roh-Mu yang baru kembali Tuhan. Terus perbaharui hati kami Tuhan. Sehingga segala kecemasan, segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kebingungan kami buang dalam nama Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu yang baru, dengan sukacita-Mu yang baru, pengharapan yang baru, semangat yang baru. Sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Apapun persoalan kami Tuhan saat-saat ini. Dan penuhi kami, hati kami dan pikiran kami dengan firman-Mu. Sebab ketika Kau berfirman, semua ada buat kami. Ketika Kau berfirman, semua terjadi bagi kami. Ketika Kau berfirman, kami menjadi seperti yang Kau rancangkan sejak semula. Menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di sorga. Mari umat Tuhan, engkau yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir di tempat ini untuk menyampaikan firman kemenangan. Ya, kalau memang saya sudah selalu diutus Tuhan atau dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman kemenangan, untuk menjadikan kita pemenang-pemenang di akhir zaman. Nah, sebelumnya ada hal yang perlu kita ketahui ya di akhir zaman ini ya, supaya semua cabang sama, supaya semua sesi ibadah sama. Kita perlu ketahui apa yang terjadi di akhir zaman, sehingga ketika orang dunia bertanya kepada kita, apa sih yang sedang terjadi di akhir zaman ini, kita nggak ikut bingung. Dan iya ya, kenapa ya? Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 1. Saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu saya ke Israel dan saya menyembah Tuhan di Istana Raja Daud. Bisa mendapat kesempatan menyembah di Istana Raja Daud. Di situ saya mendapatkan pesan Tuhan bahwa umat Tuhan akan menghadapi situasi akhir zaman yang seperti firman Tuhan ini, dan saya diminta Tuhan untuk diberikan lagu-lagu ya untuk menguatkan umat Tuhan, menguatkan kita supaya kita siap menghadapi segala tanda akhir zaman. Bahkan tahun lalu ada satu lagu yang kalau Bapak Ibu pernah dengar mungkin di radio atau di YouTube, sekarang kan zaman YouTube ya, ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman. Agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin Kau nyatakan. Lagu ini persis di tahun lalu ya. Dan Tuhan suruh saya bikin video klip yang terbanyak untuk lagu itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, video klip yang terbanyak ada versi rame-rame, ada versi sendiri. Lagu itu kenapa? Rupanya tahun ini Tuhan sudah mau kasih tahu kita. Tanda akhir zaman terjadi. Tapi jangan khawatir, Tuhan sudah kasih tahu kita lebih dulu. Amin. Ketika bangsa Israel diperbudak oleh Mesir selama 400 tahun. Mungkin Bapak Ibu jarang yang tahu bahwa sebetulnya hal itu sudah dikasih tahu ke Abraham. Tuhan sudah kasih tahu Abraham bahwa bangsa Israel akan diperbudak selama 400 tahun. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan mereka. Artinya apa? Apa yang terjadi pada umat Israel itu Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah merencanakan terbaik. Apapun yang sedang terjadi di hidup kita saat ini, mungkin kita nggak tahu, mungkin orang lain nggak tahu, tapi Tuhan sudah tahu. Dia sudah merencanakan yang terbaik buat kita semua. Amin. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 1. Di situ dikatakan apa? Ketahuilah, ada hal yang perlu kita ketahui apa? Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bicara soal sukar ini, sebetulnya ini bicara soal nanti di zaman antikris akan datang tribulation, the great tribulation, kesukaran besar. Ya, dan kita mestinya tidak alami. Mestinya kita sudah diangkat.
Amin. Karena Tuhan menghindarkan kita dari antikris itu. Tetapi bicara soal hari-hari terakhir artinya itu sesuatu yang bukan tiba-tiba datang. Tiba-tiba lagi enak-enak hidup, sukar terjadi. No, tetapi akan terus terjadi kontinu. Semakin lama semakin sukar. Kalau Bapak Ibu merasakan bahwa kerja ya tahun-tahun kemarin, bahkan bukan bicara soal sekarang, mungkin semakin sukar. Ya mungkin berdagang semakin sukar ya. Kemudian mungkin membina hubungan juga semakin sukar. Ya kalau anak muda kemarin saya layani juga mereka bilang, iya Kojo cari pacar kok semakin sukar. Iya ya kan, apapun ya. Sekarang tambah lagi jaga kesehatan kok rasanya kok semakin sukar. Jangan kecil hati, memang itu harus terjadi. Amin. Tetapi bukan berarti kita harus kalah. Karena 1 Yohanes 4:4 mengatakan jangankan situasinya, bahkan antikris pun kita bisa kalahkan. Kenapa? Karena roh yang ada dalam kita lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Amin. Nah sebab itu yang penting adalah bagaimana harus kita hadapi situasinya. Dan tahukah saudara bahwa mungkin saat ini kita merasa kalah, kita merasa kayaknya saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kayaknya saya dipengaruhi oleh situasi, saya kayaknya tertindas, saya tertekan. Nah mari kita lihat siapa diri kita. Karena Tuhan sudah ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan sudah memberi sesuatu yang spesial buat kita. Apa itu? Kita buka 1 Yohanes 5, masih dalam konteks yang kurang lebih sama ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab apa? Semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir baru ya, dikatakan apa? Kita sudah dilahirbarukan oleh Tuhan untuk apa? Mengalahkan dunia. Bahkan dari awal kita diciptakan di Taman Eden, manusia pertama ya, bukan kita, manusia pertama ya, mewakili kita Adam dan Hawa, diciptakan untuk apa? Untuk menjadi pemenang, menguasai bumi. Tetapi kan kenyataannya dia kalah oleh iblis. Apakah lantas waktu itu udah Tuhan selesai? No, di zaman Nuh Tuhan mengulang pernyataan itu. Saudara tahu yang namanya pelangi? Ya kan, maka ada lagunya seperti pelangi sehabis hujan. Itu sebetulnya bukan tanda cuma bilang gini bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi lagi, bukan. Itu adalah pengulangan janji kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah gagal dalam perjanjiannya dengan Tuhan. Tetapi di zaman Nuh Tuhan mengulang kembali janjinya. Nuh, keturunanmu, nah sekarang kita ya kan, akan menguasai bumi. Bumi akan takluk kepadamu. Artinya apa? Walaupun manusia bisa kalah, manusia gagal, tetapi janji kemenangan tetap Tuhan sediakan buat kita. Bukan karena kemampuan kita, keterbatasan kita, kegagalan kita, kekeliruan kita, tetapi karena kasih kuasanya lebih besar, lebih kekal dari apapun juga. Yang mengerti katakan amin. Yuk haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Kita mengalahkan dunia. Dan bagaimana cara mengalahkan dunia? Mungkin saudara merasa saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya kepintaran, sekolah saya nggak tinggi, modal saya nggak besar. Ini dia kemenangannya. Dan inilah kemenangan yang apa? Mengalahkan dunia apa? Iman kita. Tuhan sudah memberi kita iman, bukan cuma soal saya menanti masuk surga. Bukan cuma itu. Tuhan sudah kasih iman untuk bisa percaya bahwa kita bisa mengalahkan dunia. Bicara soal mengalahkan dunia bukan berarti mengalahkan orang lain. Bukan berarti harus lebih hebat dari orang lain. Bukan berarti harus lebih kaya dari orang lain. Tetapi mengalahkan segala perkara-perkara hidup kita. Mengalahkan segala pengaruh-pengaruh buruk dunia di dalam hidup kita. Amin. Itu kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan pernah berpikir ya seperti yang iblis mau. Oh saya sudah kalah. Oh, saya memang gak mampu, saya gak sanggup Tuhan, saya nyerah, saya capek. Memang itu yang selalu iblis mau sampaikan, termasuk kepada Adam dan Hawa. Karena iblis gak mau kita menang. Amin. Kenapa saudara selalu merasa tertekan? Sederhana, karena iblis tidak mau saudara menang. Kenapa saudara merasa suka kecewa? Karena iblis selalu memberikan perlakuan-perlakuan menyakitkan. Kita diingatkan akan kegagalan kita, akan harapan yang gak terpenuhi, akan impian-impian kita yang hancur, supaya kita menjadi lemah. Saudara ingat ketika Tuhan mengirim 12 pengintai ya, yang mengintai tanah perjanjian, yang 10 membawa kabar buruk, yang 2 membawa kabar baik. Betul? Kenapa kabar buruk yang 10?
Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka dibandingkan dengan masalah. Setiap kali kita selalu mulai membandingkan kekuatan kita, diri kita dengan masalah, kita akan melihat keraguan-raguan. Kita akan melihat, wah kok hidup makin ikut Tuhan, makin jadi orang Kristen kok makin sukar, makin banyak masalah. Itu yang terjadi di 10 pengintai. Karena dia membandingkan dirinya dengan masalah. Akibatnya apa? Betul terjadi. Generasi Musa yang percaya kepada 10 pengintai tidak masuk tanah perjanjian. Tetapi 2 orang, Kaleb dan Yosua, membawa kabar baik. Mereka bilang, kita bisa masuk. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyerahkan negeri itu. Sekarang perbandingannya bukan manusia. Kaleb dan Yosua juga tahu. Kalau pakai cara manusia nggak mungkin kita bisa masuk. Tapi yang mereka melihat Tuhan, yang mereka sampaikan itu kita mungkin nggak sanggup. Tapi Tuhan pasti sanggup. Dia sudah menyerahkan ke tangan kita. Apa yang terjadi? Generasi Yosua yang percaya kepada 2 pengintai itu akhirnya masuk tanah perjanjian. Kita selalu punya reality yang harus kita pilih. Kita mau mendengar suara yang mana? Suara iblis yang selalu membandingkan kita dengan situasi, membandingkan kekuatan kita dengan orang lain. Atau kita dengar suara Roh Kudus yang membandingkan kita dengan Tuhan. Tuhan dibandingkan dengan masalah. Maka kita tahu masalah Goliat sebesar apapun tidak lebih besar dari Tuhan kita yang lebih besar. Tepuk tangan buat Tuhan yang mau dengar suara Tuhan. Amin. Jangan mau lagi dengar suara iblis. Oke, lanjut ayat 5-nya dikatakan, siapakah yang mengalahkan dosa? Sekali lagi kan, siapa? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya mengerti secara iman, kita ngerti, oh iya, karena aku percaya Yesus anak Allah, kita menang. Tapi secara operasionalnya gimana sih teknis ya? Ya, nah mari kita buka balai tim musik, saya pinjam dulu. Ya, memang kita agak hybrid ya, pemusik iya ya, pemuji iya. Kita buka Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33 adalah situasi di mana ketika itu Yesus mau tinggalkan murid-muridnya, mau naik ke sorga. Dan murid-muridnya diceritakan bahwa akan ada penganiayaan, kamu akan mengalami masalah. Jadi masalah murid-murid Yesus pun yang di zaman itu, para rasul pun mengalami masalah. Ya, masalah mereka adalah dianiaya. Masalah kita sih lain. Dianiaya situasi, dianiaya iblis ya, dianiaya sakit penyakit ya, masalah kita begitu. Tetapi dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ketika Tuhan bicara ini, Tuhan bukan bilang untuk menakut-nakuti, tapi Tuhan mau kita mengalami damai sejahtera. Amin. Kalau saudara dengar situasi dunia, saya percaya kita akan takut, akan bingung. Kapan ini berakhir? Bagaimana ya masa depan nanti? Ya kan? Kita akan lalu gimana bisnis saya? Gimana masa depan saya? Tapi Tuhan kata di dunia tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera hanya ada dalam Tuhan. Amin. Kita ini kenapa terjadi Bapak Ibu? Karena memang sebetulnya tiap generasi itu ada suatu masa sukar yang Tuhan izinkan dalam berbagai bentuk. Tanda-tanda akhir zaman yang Tuhan izinkan dalam berbagai bentuk. Tujuannya bukan untuk menghukum kita, membinasakan kita, bikin susah kita. Tuhan gak punya hati mau demikian. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetapi Tuhan justru mau mempersiapkan kita supaya tiap generasi lihat firman Tuhan itu hidup. Artinya apa? Kan Tuhan pernah bicara bahwa segala dunia akan tergoncang. Hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Pernah dengar ayat itu? Nah, apa yang kita lihat ini, anak-anak kita kan belum pernah lihat. Mungkin kita sudah pernah ngalamin. Saya lihat ada yang usianya senior, mungkin pernah di zaman penjajahan dulu ya, mengenai dunia tergoncang, ya, zaman perang dunia, atau zaman resesi tahun 98, dunia tergoncang. Anak-anak kita belum. Sekarang anak-anak kita ngalamin, oh dunia tergoncang. Hanya oleh satu kuman kecil aja, yang dunia katanya sudah maju, teknologi sudah hebat, dokter-dokter berpendidikan tinggi, tetap aja masih tergoncang. Betul ya Bapak Ibu ya kan? Artinya apa? Tuhan mau kasih tahu, betul, kerajaan Allah cuma yang tidak tergoncang. Semua akan tergoncang. Kalau engkau mau mengalami damai sejahtera, jangan taruh hatimu pada keadaan dunia, teknologi dunia, kemajuan dunia, tapi taruh hatimu pada Yesus. Amin. Mulai hari ini kalau saudara mau alami damai sejahtera, kan suka kita stres. Artinya apa? Hati kita sedang ditaruh pada hal lain selain Tuhan. Taruh hati kita kepada Tuhan. Damai sejahtera akan datang pada kita.
Kadang-kadang kita pikir untuk damai sejahtera, I have to do this, I have to do that. No, yang perlu kita lakukan justru rest, tidak perlu melakukan apa-apa. Taruh hati kita kepada Tuhan, izinkan Dia yang membereskan semua buat kita. Maka kita akan alami damai sejahtera. Dikatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, atau dalam bahasa aslinya, karena penganiayaan ini konteksnya adalah murid Yesus itu yang dianiaya. Tapi konteks kita adalah kesukaran. Dalam dunia memang kamu alami kesukaran. Kenapa kamu alami kesukaran? Jangan pernah bilang ini dari Tuhan. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita mengalami kesukaran, penderitaan karena kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Karena sejak dari Taman Eden saya melihat Tuhan kita menciptakan manusia bukan buat menderita. Pernah nggak Tuhan bilang sama Adam, Adam nanti umur 30 tahun kamu akan osteoporosis sedikit ya? Nggak ada kan? Tuhan ciptakan manusia dari awal untuk menikmati keindahan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah bilang sama Hawa, Hawa nanti umur 40 tahun kamu akan pikun ya. Enggak pernah kan? Selalu Tuhan merancang kita untuk menjadi pemenang, menikmati indahnya hidup bersama Tuhan. Tetapi karena dosa, dunia sudah berada dalam dosa, itu yang mendatangkan penderitaan buat kita. Tetapi Tuhan katakan, tetapi apa? Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kita punya Tuhan yang bukan cuma menyelamatkan hidup kita. Kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan dunia ini. Ketika Tuhan berkata kuatkan hatimu, Tuhan gak cuma bicara gini, tabah ya, menderita dong seperti aku menderita. Masa gitu aja gak bisa, cemen gak pernah. Tuhan konteks bicara kuatkan hatimu ketika dibicara dengan Yosua, kuatkan hatimu ketika bicara dengan Daud, kuatkan hatimu, konteksnya adalah jangan kecil hati. Karena kemenangan sudah menanti di depan kita. Sekarang hal yang sama saya sampaikan, kuatkan hati kita. Karena kemenangan sudah Tuhan sediakan di depan hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Tim musiknya yang lain, oke, kita latihan satu lagu. Ya saya mau bermazmur biar lagu ini menjadi profetik. Banyak orang bertanya pada saya, Pak Jonathan, dulu Pak Jonathan bikin lagu tuh intimate, ya. Sejauh timur dari barat, intim dengan Tuhan. Tapi belakangan banyak profetik. Karena saya katakan bahwa Tuhan mau menguatkan kita. Tuhan mau intim dengan kita. Tapi Dia mau kita mengalami kemenangan. Kita memperkatakan firman. Ketika kita memperkatakan firman, saudara tahu apa yang terjadi? Saudara jangan cuma mendengar, tapi perlu perkatakan. Karena mendengar itu seperti menikmati. Kita makan. Tapi memperkatakan firman itu seperti menabur benih. Taruh benih. Dan benih itu akan bertumbuh jadi kemenangan. Amin. 30 kali lipat. Ya kan Tuhan berfirman, Dia umpamakan apa? Benih, betul kan? Jadi ketika kita memperkatakan firman, kita juga menabur benih seperti Tuhan. Benih firman. Jangan lagi pernah katakan, Tuhan kayaknya aku lemah. Tuhan kayaknya aku gak sanggup. Saya ngerti, di depan Tuhan kita ngomong gitu tuh gak salah. Itu namanya curhat. Tuhan juga mengerti kesusahan kita. Dia gak pernah bilang, kamu yang curhat jangan datang kepada saya. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu yang letih lesu dan beban berat, datang padaku. Dia terima curhat kita. Tapi jangan berkata itu kepada masalah kita. Oh Goliat kamu memang besar, aku gak sanggup. Jangan. Karena ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia gak bilang gede banget, gak pernah saudaraku. Dia bilang apa? Tuhanku lebih besar. Dia sudah menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Sehingga kita pun bisa berkata, sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah. Siapa yang kita sembah? Tuhan yang besar di atas segalanya. Sehingga kita bisa berkata, ku percaya laut dapat menjadi jalan. Amin. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Bersama-sama kita katakan dengan iman kita,
sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ini yang penting, namun ku kenal yang ku sembah. Dia Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan yang besar di atas segalanya. Katakan, ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Katakan, ku percaya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Amin. Katakan, ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan apa? Firman Tuhan katakan, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sekali lagi yuk, kita proklamasikan firman Tuhan. Ku percaya laut dapat menjadi jalan terbuka buat kita semua. Ku percaya badai pun dapat badai masalah dapat Tuhan stop buat kita. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Mengalami hati semakin kuat, itu yang Daud lakukan. Ketika Daud bermazmur, Goliat dikalahkan. Ketika saudara bermazmur seperti tadi, masalah-masalah dapat Tuhan kalahkan. Amin. Kita lanjutkan sekarang. Bapak Ibu, boleh piano main pelan-pelan? Oke, thank you. Sekarang kita akan bahas maksudnya Tuhan mengalahkan dunia itu apa sih? Dulu saya pernah diberi lagu juga, kalau saudara pernah dengar. Dari kelahiranmu sampai kematianmu, kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan. Sebab kau menang, sebab kau menang. Lagu itu cukup lama, saudara. Itu adalah firman Tuhan yang saya dapat. Kenapa? Karena Tuhan katakan sebetulnya banyak orang yang tidak merasa bahwa ketika mereka mengalahkan dunia itu bukan mereka yang harus menang, bukan karena kekuatan mereka. Tapi mereka melakukan apapun dengan percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan dunia buat mereka. Jadi sama seperti ketika Daud mengalahkan Goliat, itu sebetulnya bukan kemenangan buat Daud. Betul nggak? Bukan buat Daud, tetapi buat siapa? Bangsa Israel. Betul? Ketika Daud mengalahkan Goliat, yang dimenangkan itu bangsa Israel. Ketika Tuhan Yesus mengalahkan dosa di kayu salibnya, itu bukan kemenangan buat dia. Dia sudah menang, dia adalah pemenang. Tapi dia kalahkan semua bagi kita semua yang percaya. Amin. Dan kemenangan Yesus ini ada 7, saya katakan. Kita bahas secara cepat. Yang pertama adalah kelahirannya. Kita suka bilang bahwa Natal itu ajaib, mujizat Natal. Kenapa? Karena memang kelahirannya mengalahkan kemustahilan. Orang suka bilang gak mungkin Tuhan bisa datang ke dunia cari kita. Dia datang. Jadi apapun kemustahilan yang kita anggap saat ini. Apa yang saudara anggap gak mungkin? Gak mungkin saya bisa pulih. Gak mungkin saya bisa sembuh. Gak mungkin saya bisa bangkit lagi. Gak mungkin semua bisa terjadi sesuai harapan saya. Gak mungkin. Segala yang namanya gak mungkin sudah Tuhan kalahkan
bahkan lewat kelahirannya. Amin. Baru datang aja, segala yang mustahil sudah Tuhan kalahkan buat kita semua. Yang kedua, tapi Yesus kan bukan cuma lahir, dia melayani, betul? Ketika Tuhan Yesus melayani, apa yang dia kalahkan? Oh banyak. Yang saya katakan kenegatifan. Segala orang Farisi yang menghakimi dia, mencari kesalahan dia, ya, memperkatakan yang buruk tentang dia, mereka gagal semua. Iblis yang mencobai dia, iblis berusaha supaya manusia menderita, dikuasai setan kerasukan, manusia kelaparan, Tuhan Yesus kasih makan, ya kan? Semua hal-hal yang buruk, yang kusta, Tuhan sembuhkan, Tuhan tahirkan, Tuhan kalahkan lewat pelayanan dia. Apa artinya? Apapun yang sekarang ini negatif ada di pikiran dan hati kita. Mungkin saudara sedang dihakimi, sedang dihina orang. Saudara mungkin sedang melihat situasi buruk depan kita. Yang saudara lihat masalah demi masalah. Ingatlah, semua sudah Tuhan kalahkan buat kita. Amin. Pandang masalah itu dengan suatu iman yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Tuhan sudah mengalahkan engkau. Dia akan beri kemenangan bagiku. Amin. Lakukan semua, bekerja dengan iman seperti itu. Itu kenapa ketika Tuhan suruh kita datang setiap pagi, itu bukan Tuhan mau menyusahkan kita, saya katakan. Kadang-kadang kita pikir datang kepada Tuhan itu dengan memberi. Akhirnya yang terjadi apa? Capek. Saudara merasa hidup ini sudah banyak masalah, mikirin Tuhan lagi. Tanpa sadar, saya yakin sih gak ada yang mikir gitu. Tapi seringkali banyak yang capek ke gereja aja kok jadi capek. Sebenarnya kalau saudara tahu, kita datang kemari bukan buat melayani Tuhan loh. Buat dilayani oleh Tuhan. Seperti Maria datang kepada Tuhan. Ketika Marta bertemu Yesus dengan hati yang mau melayani, tidak salah. Ya, tetapi Tuhan tunjukkan bahwa manusia punya keterbatasan. Kalau kita hanya untuk memberi pada Tuhan, kita tekor. Lagi pula saudara, apa sih yang bisa kita beri sama Tuhan? Tuhan itu sumber segalanya loh, amin. Tuhan itu kaya. Apa yang kita punya itu dari Tuhan semua, amin. Jadi kita gak bisa memberi apa-apa pada Tuhan. Dan Tuhan itu suka memberi pada kita. Itu kenapa Tuhan memuji Maria dan berkata, dia sudah menerima bagian terbaik. Karena Maria datang kepada Tuhan untuk apa? Menerima berkatnya, menerima sukacita, menerima pemulihan. Izinkan Tuhan melayani saudara setiap kali saudara datang sama Tuhan. Hatimu sakit, izinkan Tuhan yang hibur. Jangan tunggu manusia yang hibur. Izinkan Tuhan yang sembuhkan kita. Saudara merasa lemah, izinkan Tuhan yang kuatkan kita. Sehingga ketika Maria datang untuk menyembah Tuhan dengan hati yang dipenuhi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus diurapi, yang urapi dia bukan Marta. Saudara tahu siapa yang urapi dia? Maria. Maria yang sudah setiap hari menerima kebaikan Tuhan, dia diurapi untuk bisa mengurapi Tuhan Yesus. Ketika kita datang dengan hati yang dilayani oleh Tuhan, menerima apa yang Tuhan mau kasih ke kita. Saya percaya kalau saudara yang sedang emosi, izinkan Tuhan menenangkan kita. Saudara yang sedang merasa tidak adili oleh orang lain, izinkan Tuhan yang membalaskan buat kita. Izinkan dia. Dia sanggup, kita gak sanggup. Amin. Ketika kita sudah menerima semua yang terbaik, maka pengurapan yang besar akan datang buat kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Yang ketiga, bukan cuma soal pelayanan, tetapi juga bicara soal ketika dia mati, pengorbanan. Tetapi pengorbanan Yesus ini kita tahu mengalahkan kutuk dosa, kita tahu. Yang saudara kita jarang ingat adalah, kita ingat bahwa di perjanjian baru, pengorbanan Yesus itu adalah penggenapan dari penebusan domba. Setuju? Sebetulnya lebih. Bukan cuma menebus, dia melakukan lebih. Yaitu apa? Dia menderita buat kita. Karena di perjanjian lama, ketika domba dipersembahkan sebagai pengganti dosa manusia, tidak pernah domba itu disiksa lebih dulu. Nggak ada kan? Nggak boleh. Cacat pun tidak boleh. Dia harus langsung dalam keadaan sempurna, langsung mati. Tetapi Yesus nggak langsung mati. Dia menderita. Dia disesah. Saudara sudah lihat filmnya. Lalu pertanyaannya, kenapa dia harus melakukan lebih dari perjanjian lama? Ini yang saya katakan. Seringkali kita dalam kesusahan kita suka nuduh, Tuhan yang datangin penderitaan buat saya. Jangan lagi bilang begitu. Justru Tuhan mau menguatkan kita dalam penderitaan.
Amin. Dia menderita itu bukan supaya kita ikut menderita. Bukan gini loh. Aku ini menderita ya kamu harus menderita dong kayak saya. Masa kamu gak mau? Bukan. Dia mengatakan pada kita, saat engkau menderita ingatlah, aku memahami penderitaanmu. Karena aku juga pernah ada di posisimu. Itu Tuhan kita. Dia mau menguatkan kita. Dan mari kita lihat sebentar di perjanjian lama ya. Kalau perjanjian baru mungkin saudara bilang, oh iya biasa. Tapi ada versi King James gak? Kalau ada versi King James boleh saya minta gak? Yesaya 63. Kita cari sama-sama. Minta waktu saudara. Karena ini penting sekali. Karena banyak sekali orang yang masih mengira penderitaan itu dari Tuhan. Tuhan mau kita menderita. Ya, kayaknya kalau nggak menderita itu tidak anak Tuhan gitu. No, itu bukan hati Tuhan. Yang bikin kita menderita adalah dunia. Dosa dunia itu yang bikin kita menderita. Tapi Tuhan justru dikatakan di Yesaya 63 ayat 9 kalau bahasa Inggrisnya. Kalau saya boleh baca King James ya. Karena di Indonesianya terlalu bagus. Saya baca Indonesia. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Wah, bagus banget. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan seperti katakan pada kita, waktu engkau menderita, aku gak kirim orang lain. Aku sendiri yang akan menyelamatkan kamu. Wow. Tetapi sebelumnya ada yang bagus. Boleh dibuka King James. Kalau yang punya King James dikatakan apa? When we afflicted. Ketika kita menderita, he was afflicted. Ada kalimat itu dulu. Artinya apa? Waktu kita menderita, Tuhan ikut menderita. Kita punya Tuhan yang mau empati sama penderitaan kita. Bukankah kita punya Tuhan yang baik? Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Jadi jangan lagi salah paham ya dan bilang Tuhan ini penderitaan dari Tuhan. Ya, sebab itu akan menimbulkan salah paham kita sama Tuhan. Kesannya kok Tuhan enak amat ya nyusahin kita. Ada lagi yang bilang begini dan ini terpaksa saya harus katakan. Karena ini betul-betul dia bilang gini. Kita ini menderita kenapa? Tuhan datangkan penderitaan supaya kita bisa membedakan waktu Tuhan menyelamatkan kita. Jadi maksudmu Tuhan bikin kita menderita lalu dia datang berikutnya jadi pahlawan. Itu mah membuat orang berpikir Tuhan kita kejam betul. Pertama bikin susah dulu. Waktu kita susah kita minta tolong dia datang. Ada apa anakku? Aku tolong. Lo yang bikin menderita dia ya nolong dia. No. Tuhan kita bukan gitu. Yang buat kita menderita itu dunia, iblis dan semua musuh-musuh kita. Tapi Tuhan juru selamat kita. Dia yang menolong kita dalam penderitaan. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Pengorbanan. Lalu yang keempat adalah setelah dia berkorban bukan cuma mati dong. Dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia mengalahkan maut buat kita. Artinya apa? Segala hal yang sudah mati pun Tuhan bisa bangkitkan buat kita. Bisnis yang mati, pekerjaan yang kelihatannya mati, semua hal yang sudah mati dalam hidup ini. Mungkin kita merasa hati kita sudah mati, perasaan saya sudah mati, saya nggak bisa bahagia lagi, saya nggak bisa, mungkin saudara merasa dikecewakan sampai nggak bisa, saya nggak bisa jatuh cinta lagi, mungkin nggak bisa. Saudara, segala hal yang sudah mati Tuhan bisa bangkitkan dalam hidup kita. Jangan pernah melihat suatu keadaanmu yang penuh dengan kematian lalu bilang sudah selesai, aku sudah mati aja. No. Kalau maut aja Tuhan sudah kalahkan, apalagi kematian yang ada di depan kita. Segala hal yang mati bisa Tuhan bangkitkan buat kita. Apalagi kalau cuma setengah mati. Amin Bapak Ibu. Uang mati aja bisa Tuhan bangkitkan, apalagi setengah mati. Itu kebangkitannya. Lalu apa? Setelah bangkit, dia kemudian naik. Dia kenaikan untuk mengalahkan apa? Ketidakpastian. Selama ini kita hidup, jangan pernah lagi bilang ini, ya hidup ini terserah deh, mau susah-susah, sedang-sedang. No, ada kepastian kemenangan sudah Tuhan sediakan buat kita. Saudara mungkin ketika mendengar firman Tuhan ini, saudara langsung bilang, Tuhan, aku mau dong Tuhan dibentuk jadi pemenang. Saya mau katakan ya, itu doa yang sudah terjawab. Waktu saudara terima Tuhan Yesus, langsung Tuhan sedang bentuk kita, sadar atau nggak sadar, untuk jadi pemenang. Karena kita nggak sadar, kita suka ngelawan. Karena kita merasa penderitaan ini mesti aku lawan, nggak bisa. Tuhan, aku nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Tapi sekarang kita ngerti, waktu Tuhan membentuk kita, dia membentuk kita jadi pemenang. Sama seperti dia bentuk Daud. Hidup kita tidak harus lama, kita bisa mempercepat waktu pembentukan Tuhan. Itu kenapa Tuhan mau kita taat. Ketika Tuhan mau kita taat, bukan gini loh, aku ini majikan, kamu ini cuma budak, taat dong. Bukan. Tuhan bilang gini, kerjasama denganku. Aku sedang proses kamu jadi pemenang. Aku lagi bentuk hatimu yang tadinya takut jadi berani. Aku lagi bentuk hatimu yang kadang lemah.
jadi sekarang kuat. Aku bentuk hatimu yang tadinya gampang tersinggung, gampang kecewa. Oh sekarang tidak lebay lagi. Tidak baper lagi. Makin tangguh, makin siap. Ketika kita siap seperti Daud siap. Maka Daud umur 30 tahun sudah jadi raja. Maka saya percaya waktu Tuhan bisa percepat. Kita menerima janji kemenangan dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Setelah kenaikan pencurahan Roh Kudus, dan ini yang seru. Apa sih gunanya pencurahan Roh Kudus? Kita rayain Pantekosta itu buat apa sih? Untuk mengingatkan kita, Tuhan sudah mengalahkan keterbatasan kita. Karena setiap kali kita melihat diri kita akan selalu ragu, akan frustasi, kecewa, sakit hati, merasa orang lain lebih berhasil dari kita, merasa orang fasik hidupnya enak-enak aja. Tapi ketika kita memandang Tuhan, Tuhan bisa bekerja lewat segala keterbatasan kita. Contohnya siapa? Murid Yesus. Bapak Ibu jujur, saya ini pernah baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes karena berurutan. Saya belum baca Kisah Para Rasul dulu pertama kali baca Alkitab. Dan saya ketawa melihat murid Yesus kelakuannya. Karena kalau saudara sudah baca Kisah Para Rasul dulu, saudara kan tahu masa depan kan. Wah ini orang hebat. Yang di Matius, Markus tuh pembentukan. Saya waktu baca Tuhan ngapain pilih orang-orang kayak begini. Kayak film komedi loh waktu saya baca, jujur ya. Tuhan tahu saya ketawa betul. Kenapa? Lah Petrus, Tuhan angkat aku di atas air. Ketika diangkat tenggelam. Ya kan? Waktu ngusir setan kelihatannya keren. Ngusir setan. Dikejar setan, kabur. Ngadu sama Yesus. Tuhan tolong. Setannya gak kabur. Waduh ya kan. Begitu lucu banget. Yohanes sama Yakobus rebutan jabatan. Panggil maminya. Mami tolong bilang sama Yesus supaya kami diangkat. Lucu banget. Kayak ini orang gak bakal sukses. Tapi bahkan akhirnya sedih. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Murid apa ini? Bukankah Tuhan bisa pilih yang lebih baik lagi? Tapi Tuhan katakan apa? Itulah kamu. Penuh keterbatasan. Tapi yang Tuhan lihat bukan keterbatasan kita. Kekeliruan kita. Mungkin kita merasa saya keliru saat ini. Jangan selalu memandang keliruan kita karena Tuhan pun gak memandang. Yang dia pandang adalah potensi kita di zaman Kisah Para Rasul. Maka mulut yang sama yang sudah menyangkal Yesus dari Petrus, mulut yang sama membuat 3.000 orang bertobat. Bukan karena dia mampu, tapi karena Roh Kudus tercurah ke atasnya. Tangan yang sama kita sering bikin kegagalan, tapi ketika Roh Kudus memenuhi kita, tangan yang sama bisa melakukan 3.000 kemenangan buat hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Sebab itu yang penting adalah minta dipenuhi Roh Kudus terus. Apapun kata dunia, biar rohnya memenuhi kita, amin. Setelah pencurahan Roh Kudus, akhirnya kedatangan Yesus kembali. Untuk apa? Bukan cuma mengalahkan antikris, dia mengalahkan kejahatan, ketidakadilan. Dia mengalahkan segala penderitaan. Air matamu akan dihapus. Artinya apa? Saudara tidak sia-sia berjuang saat ini. Air matamu gak sia-sia. Doamu gak sia-sia. Oh kecapeanmu gak sia-sia. Bahkan kecewa kita, sedihnya kita nggak sia-sia. Semua akan Tuhan hapuskan. Ketika kita mengalami kemenangan, hal yang capek itu Tuhan hapus semua. Oleh satu kemenangan di depan kita. Saudara, ketika Kaleb dan Yosua sudah terima Tuhan bahwa tanah perjanjian itu milik kita. Dia sudah ngelihat enak sekali. Wah anggur aja gede sekali, mesti 2 orang yang angkut. Tapi dia harus ikut 40 tahun juga loh. sama Israel, betul? Dia harus ngalah. Karena suara mereka kalah. Harus ngalah ikut 40 tahun juga, keliling terus. Tapi kenapa yang bikin Kaleb dan Yosua akhirnya tetap masuk tanah perjanjian? Karena sekalipun mereka berjalan di padang gurun, hati mereka sudah di tanah perjanjian. Amin. Sekalipun saat ini badan kita, hidup kita sedang di padang gurun, hatimu taruh di janji Tuhan. Bahwa kemenangan sudah Tuhan sediakan buat saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Dan ini ayat terakhir, mungkin saudara berkata, Tuhan, tapi imanku gak hebat-hebat amat. Nah ini masalah kita juga kan. Iman yang sempurna kayak apa sih? Seringkali banyak orang bilang, oh kamu gak menang kenapa? Imanmu masih level segini, belum level atas. Kenapa kamu gak sembuh? Imanmu masih level gini, belum level atas. Nah yang namanya level atas iman seperti apa saudara? Saya teringat ketika ada seseorang yang minta tolong kepada Tuhan sembuhkan anaknya. Sebetulnya dia gak percaya, apalagi ketika lihat muridnya nyata gagal, tambah gak percaya dia. Katanya murid Yesus, lah setan kok gagal diusir? Kenapa saya tahu dia gak percaya? Karena dia tanya sama Yesus, bila engkau dapat, betul? Engkau bisa menyembuhkan. Lalu Yesus sampai ulang loh, Yesus tanya, apa maksud lo? Gitu kan? Bila engkau dapat, langsung Tuhan katakan, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena orang itu meragukan.
Maka itu keluar lagunya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita selalu bilang tidak mustahil buat Tuhan, ya terang aja buat Tuhan mah gak ada yang mustahil. Tapi buat kita kadang-kadang kita merasa gak bisa. Tapi Tuhan tegaskan. Dan orang itu ngaku apa? Tuhan, aku percaya. Tolong aku yang tidak percaya ini. Artinya apa? Dia sering bilang, Tuhan, aku ini ya posisinya lagi percaya gak percaya sama Tuhan. Betul? Dia lagi posisinya begitu. Dibilang percaya ya mau, tapi juga gak percaya Tuhan. Tapi tolonglah Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Tunggu imanmu sempurna baru balik. Ini menghina. Kalau gak percaya gak usah datang. Apa gitu? Tuhan tetap sembuhkan anaknya. Artinya apa? Imanmu boleh cuma sekecil biji sesawi saat ini. Tapi engkau boleh ngaku sama Tuhan, aku ini susah percaya loh Tuhan. Tapi tolong Tuhan, ketika kita dengan jujur datang sama Tuhan, Tuhan pasti nolong kita. Apalagi iman kita yang kuat. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Kita bangkit bersama-sama. Lagu tadi mulai siapkan suatu ayat yang terakhir sekali. Ya, ayat terakhir, saya tidak bahas, tapi ini PR buat saudara. 2 Tawarik 15 ayat 7, mari kita bangkit bersama-sama. Berdiri sebagai pemenang, tunjukkan imanmu kepada dunia ini. Inilah kami boleh lemah, kami boleh gagal saat ini, tapi Tuhan adalah pemenang, amin. Ayat ini adalah diturunkan kepada Raja Ahaz yang sedang kacau kerajaannya. Sedang kacau, dia nggak tahu mesti ngapain. Ya, seorang nabi pun dikirim dan bilang apa? Tetapi kamu ini apa? Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Setiap kali saudara merasa lemah, iblis mulai melemahkan saudara, mulai mengintimidasi saudara, tunjukkan ayat ini sama iblis. Aku percaya firman Tuhan, aku kuatkan hatiku, semangatmu tidak lemah, ada upah buat hasil kerja kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita katakan. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Amin. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Katakan sekali lagi, ku percaya laut dapat menjadi sesuai firman-Mu Tuhan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Karena kita percaya dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang karena kita percaya siapa Yesus kita, Yesus pemenang. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saya mau berdoa buat kita semua. Saya merasa roh yang menguatkan itu sedang menjamah hatimu. Respon yuk. Buang semua hal negatif bebanmu yang iblis taruh di sana untuk mencegah engkau menjadi pemenang. Dibuang. Segala emosimu, izinkan Tuhan membuangnya. Segala hal-hal yang pikiran burukmu, izinkan Tuhan mengambilnya dan menggantinya dengan pikiran-pikiran kemenangan tanah perjanjian yang sudah disediakan buat kita. Segala kata-kata orang yang menyakitkanmu, buang semua. Izinkan Tuhan menggantinya dengan kata-kata Tuhan. Engkau berharga di mataku, engkau mulia dalam pandangku. Aku sudah mengalahkan semua demi engkau, karena aku mengasihi engkau. Praktekkan ini terus dan mulai hari ini berjalan dengan iman yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bukan iman dari usaha kita sendiri, bukan dari iman yang karena kita menyempurnakan hidup kita. Tuhan tahu kita banyak gagal, Tuhan tahu kita banyak kekurangan. Itu kenapa Dia mau datang menyelamatkan kita. Tuhan tahu kalau kita perfect, ngapain Tuhan datang? Tuhan datang menyelamatkan kita karena Dia tahu kita nggak perfect. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah keras terhadap dirimu sendiri. Bahkan ketika engkau membenci dirimu saat ini, engkau merasa kamu kok gagal, memalukan kamu, ingatlah Tuhan tetap mengasihi kita.
Ketika Naomi mengutuki dirinya menjadi marah, pahit, dia merasa Tuhan yang berikan kepahitan, dia ganti nama. Tuhan gak bilang gini, jadilah sesuai imanmu, engkau hidupmu pahit. No, Tuhan memberi dia kemenangan lewat Rut. Ketika engkau bahkan mengutuk dirimu, Tuhan semua sudah ganti dengan berkat-Nya. Ayo taat kerjasama sama Tuhan. Izinkan dia bawa engkau dalam rencananya yang mulia. Tetap semangat lakukan bagianmu. Tuhan pasti sedang melakukan bagiannya. Dia setia, bahkan di saat kita berhenti, kita rasa capek, kita kecewa dan kita mau quit. Tuhan tidak pernah quit buat kita. Dia never give up on you. Kenapa kita bisa berkata ku tak akan menyerah? Karena kita punya Tuhan yang gak menyerah untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kemenangan buat kita. Firman ini kiranya masuk di hatimu sebagai benih yang indah, benih yang akan bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat ganda. Benih yang kemenangan akan terjadi, kemuliaan akan terjadi, penuaian besar akan terjadi. Ada terobosan, ada finansial yang baik akan terjadi, ada kelimpahan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan yang ajaib. Engkau akan melihat kebaikan demi kebaikan sekarang turun di depan matamu. Terima kasih Tuhan, engkau yang sudah diberkati firman Tuhan ini. Yuk mari kita rayakan, kita katakan dalam nama Yesus. Kita katakan amin. Tepuk tangan wahai pemenang buat Tuhan kita. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Dahsyat. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu. Kita kalau ketemu lagi kita akan gali terus kasih dan kuasa Tuhan buat hidup kita. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Bahkan apapun yang kau kerjakan di rumah, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik akan memberikan yang terbaik. Sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara. Tetap terhubung dengan channel YouTube GBI Rem Ciputra. God bless you all.